Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qarama wa hadratal ummahatil muslimat, majelis taklim cahaya Islam yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hujan-hujan tidak libur. Mau berangkat enggak berangkat, enggak. Sebelum berangkat tangannya ngecek. Ibu tadi juga begitu? Dengerin suara di masjid udah ada orang belum? Alhamdulillah hadir, dan insya Allah hadirnya siang ini diiringi hujan, pahalanya lebih gede dari biasanya. Karena ada kaidah fikih itu bunyinya begini: as-sawab ala qadri ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan memperolehnya. Makin sulit memperolehnya, maka nilai pahalanya semakin besar. Berangkat ngaji kalau cuacanya cerah, itu kan nggak ada kendala ya. Langsung, wah hari Selasa berangkat. Tapi kalau kayak gini kan kendalanya banyak ya. Kadang drama dulu ya, berangkat enggak, berangkat enggak. Giliran berangkat itu kadang itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada yang ngasih was-was. Yang ngasih was-was itu kadang ya minal jinnati, dari bangsa jin, wan nas kadang ya dari bangsa manusia. Yang dari bangsa jin itu tahu-tahu pokoknya ada di sini. Ah nggak usah berangkat, kan merem enak hujan-hujan begini. Tidur, apalagi sambil tadi ngopi dulu. Itu tiba-tiba di sini, padahal siang pagi udah niat hari ini Selasa ngaji di Nuris. Begitu hujan, nggak sah. Tiba-tiba di sini. Tapi yang was-was itu ada yang dari bangsa manusia. Mau mana, Mak? Ngaji hujan. Itu dari bangsa manusia itu. Lah konon katanya kalau dari bangsa jin dibacain ayat kursi,
kabur. Lah kalau dari bangsa manusia dibacain ayat kursi nggak mempan. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, nggak mempan. Kalau perlu bukan ayat kursi tapi kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan bila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita dimanapun berada, atau tetangga kanan kiri kita yang hari ini sakit, kita doakan semoga sakitnya, penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Al-Hadiniyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahidillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji Akhlaqun Nisa halaman 15, alinea paling bawahnya, yang bawah kitabnya. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya itu Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa isi dari sabda Rasul? La yandurur rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati. La yandur, tidak boleh. Yanduru, melihat. Ar-rajulu, orang laki-laki, ila auratir rajuli, ke auratnya laki-laki. Sesama laki-laki aja nggak boleh, apalagi nah kan gitu. Walal mar'atu ila auratil mar'ati, dan juga perempuan ke auratnya perempuan, kecuali memang ada alasan, misalnya dokter, apalagi dokter kandungan itu rata-rata laki-laki ya. Iya, kalau saya yang punya istri sih nggak boleh. Masuk diutak-utak sama laki-laki. Ya alhamdulillah sih lahirnya nggak ada yang normal semua, jadi nggak perlu diutak-utak. Tapi kalau dalam hukum agama boleh, kalau untuk alasan pengobatan, walaupun diapain aja, kalau untuk alasan yang dibenarkan maka hukumnya boleh. Wala yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli. Wala yufdi itu kalau bahasa terjemahnya berselimut. Ar-rajulu ila ar-rajuli, laki-laki dengan laki-laki, fi saubin wahidin, di satu kain. Ini bahasa kias, artinya haram laki-laki seneng sama lanang karo lanang. Ngadu panco ya. Nah lanjutannya kita baca dulu. Mana tadi? Wala tufdi al mar'atu ilal mar'ati fis saubil wahidi, dan juga perempuan tidak boleh berselimut dengan perempuan lain dalam satu kain. Rawahu Muslim. Artinya
perempuan nggak boleh naksir. Maksudnya naksir itu yang jatuh cinta itu. Paham lah ya maksudnya ya? Nah, dalam hadis ini larangan keras, lanang aro lanang, wadan aro wadon. Kalau bahasa sekarang katanya LGBT. Ya kan? Dan itu orang-orang yang menuntut kesamaan katanya menggugat bahwa Indonesia ini tidak membolehkan pernikahan sejenis. Lagian kalau lanang aro lanang, wadon aro wadon punya anaknya gimana ya? Mereka mengatasnamakan katanya kehidupan modern. Modern gimana? Ini pernah terjadi di kaumnya Nabi siapa? Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu yaitu perilaku lanang aro lanang, wadon aro wadon. Sampai sekarang ada sebutan istilah sodomi, bukan sotomi loh ya. Oh enak udan-udan begini ya, anget-anget. Sodomi itu mohon maaf bahasanya ya, berhubungan tapi lewat pintu belakang. Lah itu kan diambil dari kaum Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu disebut kaum Sodom. Maka perilaku itu disebutnya Sodom. Haram. Dalam Islam larangan keras, bahkan bukan hanya di Islam. Hukum positif Indonesia melarang pernikahan sejenis lanang aro lanang, wadon aro wadon. Makanya ada warga negara Indonesia yang pengen nikah kayak seperti itu lari ke luar negeri. Hukumnya haram. Wong dalam Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, bahwa Allah menciptakan laki dan perempuan. Enggak ada yang Laura, itu enggak ada. Tahu Laura? Laura itu lanang ora wadon ora. Namanya Laura. Ada yang punya cucu apa anak namanya Laura? Laura itu lanang ora wadon ora. Itu orang yang nyusahin, hidupnya nyusahin, matinya nyusahin. Loh dia hidup kayaknya laki tapi perempuan. Kalau sholat jenazah, kalau sholat jamaahnya kumpul di laki atau perempuan. Kalau ngaji kira-kira pakai peci atau pakai kerudung, nyusahin ya. Nanti umpama ada acara, mohon pada para bapak-bapak duduk di sebelah kanan, yang ibu-ibu sebelah kiri. Lah si Laura duduknya di mana? Umpama tetangga ada yang pulang umroh bagi-bagi hadiah. Kalau laki-laki dibeliin peci, perempuan dibeliin. Si Laura dibeliin apa? Nyusahin ya? Nyusahin. Apalagi ntar kalau dia meninggal. Kalau laki-laki kita mendoakannya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Laki. Nah, saya nih. Nah kalau ibu-ibu doanya Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah kalau si Laura ngedoainnya gimana? Ada yang bisa ngedoainnya? Allahumma gfir lahuha gitu. Warhamhuha. Nyusahin ya? Nyusahin. Ntar begitu nyolatin. Ya, nah sebelum nyolatin mandiin aja udah nyusahin. Lah kalau laki yang mandiin laki, perempuan yang mandiin perempuan. Si Laura yang mandiin siapa? Apa ya Laura juga? Emang ada petugas mandiin jenazah yang khusus Laura gitu. Mandiinnya nyusahin. Ntar dikafanin kalau laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Si Laura tengah-tengah 4 gitu ya. Nyolatin.
Kalau laki-laki imamnya dilempengin di bagian kepala jenazah. Kalau perempuan di bagian tengah, pusernya jenazah. Lah si Laura wis nyusahin ya. Nanti kalau pas tahlilan yang muqaddimah juga bingung. Mari bapak-bapak kita doakan. Kalau laki-laki almarhum, kalau perempuan lah si Laura apa? Lah ya yang muqaddimah mau mimpin tahlil aja bingung. Mari kita doakan. Kalau laki-laki kan almarhum Bapak Yanto bin siapa itu ya. Nah, perempuan almarhumah Ibu Yanti. Lo kan jelas ya. Lah kalau si Laura iya hidupnya nyusahin, matinya yo. Makanya orang nyusahin. Dalam Islam jelas hukum haram. Laki senang sama laki, perempuan sama perempuan. Dan beberapa waktu terakhir ini banyak kejadian. Sekitar berapa bulan yang lalu di Kelapa Gading digrebek, orangnya ganteng-ganteng, bersih-bersih, putih-putih, badannya spek. Ternyata perilaku lanang karo ya Allah. Bocahnya ganteng-ganteng, begitu saya lihat di media sosial, ya Allah. Dan ini perilaku menular. Saya punya pengalaman 2 kali. Dulu ada anak santri ngaji di tempat saya. Ketika itu dia umur kelas 4 SD. Setiap kali ngaji itu dia mainnya senengnya sama anak perempuan. Kalau anak laki kan perang-perangan. Siapalah bapak bawa mobil-mobilan, bawa robot-robotan. Ini enggak, bawanya bola bekel. Udah lama karena kejadiannya. Bawa bekel, bawa boneka, ini bocah kok. Bocahnya ganteng, putih, bersih. Tapi demennya main sama anak perempuan. Lah suatu hari karena anak ini tiap hari mainnya sama anak perempuan, saya ngomong ke orang tuanya malah gak terima. Saya mau dilaporin ke polisi saat itu. Saya bilang, Pak, Bapak mau lapor polisi silakan, atas tuduhan pencemaran nama baik silakan. Tapi anak Bapak ini kalau tidak dirubah pola pendidikannya, saya khawatir. Akhirnya setelah sekian tahun, karena saya kebetulan pindah ke Bekasi, itu ada anak-anak ngaji yang dulu seangkatannya dia datang ke rumah. Kemudian bercerita, nanya, Pak Ustadz, inget gak sama si anak yang dulu pernah Bapak tegur dan orang tuanya marah? Ingat. Emang kenapa? Sekarang Pak, tempo hari ketahuan sama neneknya. Dikirain mah ya temen kuliah. Bapak emaknya kerja, neneknya ke atas ke lantai 2 mau ngambil jemuran, ngelihat si cucu itu lagi kikuk-kikuk. Laki sama. Kasus kedua sama kasusnya, anak murid. Dulu dia itu vokalis marawis, suaranya bagus, kalau azan bagus, ngaji qori bagus. Saat itu ikut kerja di pelabuhan sini. Karena mungkin kontrak habis, nyari kerja ke sono kemari nggak dapet, akhirnya ikut. Dulu kan ada acara di TV, acara-acara musik yang ada penonton anak alay yang kerjanya tahu ya? Ya. Lah dia ikut itu karena sehari 2 hari ikut, akhirnya ada yang nawarin. Karena dia nganggur kan, ikut, mau nggak ikut kerja di sini? Jadi apa? Pokoknya bantu. Awalnya begitu, lama-lama jadi asisten make up artis. Lah begitu lama-lama ya wis jadi kerjaannya itu. Begitu Idul Fitri, saya ketemu di Jalan Kesempok situ. Saya lagi main ke rumah bule, ketemu sama dia. Ya kan saya panggil kan dari kejauhan, ini datang langsung, Pak Ustadz. Waduh, orangnya badannya gede tinggi. Lah kok jadi belok begini? Terus akhirnya udah duduk. Karena dulu murid kan ya duduk. Saya ajak duduk di depan warung Madura kayak gitu. Saya tanya,
Kok bisa jadi begini, kok ngondek? Itu pun ngomongnya udah nggak lempeng kayak laki begini. Udah bentar-bentar. Aduh, bahaya. Ini nular. Dulu laki tulen, gara-gara sering kumpul begitu, lama-lama nular. Makanya kalau yang punya anak, punya cucu, kalau laki kelihatan lakinya, kalau perempuan biar kelihatan perempuannya. Khawatir. Anak itu kan tanggung jawab kita orang tua ya. Kalau kita cuek, bodo amat lah, yang penting anak saya sekolah, yang penting anak saya kerja. Hati-hati. Karena ini kejadian dan ini bercerita kasus seperti ini bukan sekali dua kali. Kasusnya banyak. Satu hari saya pernah ada acara di satu stasiun televisi. Begitu saya masuk ke ruangan itu, ruangan make up, ada anak muda yang duduk di atas pakai kaos nyetrit, tatonya bererot. Begitu saya masuk, karena saya pakai peci, pakai begini, langsung jatah Pak Ustadznya. Ya Allah, orangnya gua badannya kayak artis binaraga. Lah ngomongnya pas salaman kok ya begini. Wes. Hati-hati ya. Ini perilaku nular. Yes, pokoknya punya anak, punya cucu. Kalau laki ya yes, pokoknya didik bener-bener dengan cara laki. Kalau perempuan ya dengan cara perempuan. Karena termasuk haram, dosa besar, perilaku lanang karo lanang, wadon karo wadon. Istilah sekarang katanya LGBT itu tadi, ya kan? Lesbi kan seneng wedok karo wedok. Gay lanang karo lanang. Ini termasuk perilaku dosa besar. Dan ini udah marak bukan hanya di kota, di daerah-daerah yo sama. Saya lihat di media sosial, pernikahan ya kirainnya malah perempuan, ya dinikahin beneran, begitu malam pertama dibuka ada tongkatnya. Ya Allah, itu kejadiannya nggak jauh di kampung mertua di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Acaranya nikahan besar-besaran karena yang laki-laki itu orang kaya. Kalau di kampung kan kalau acara kan nggak cuma sehari, berhari-hari acara itu. Karena yang perempuan itu ketemunya di rantau, dikirainnya perempuan, begitu malam pertama lah lanang. Wes repot. Mereka bilang katanya hidup modern gimana? Ribuan tahun yang lalu pernah terjadi, yaitu terjadi pada kaum Nabi Lut. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini hadis selanjutnya ini yang jomblo-jomblo pura-pura nggak denger aja ya. Nah, ini hadis khusus bagi yang punya pasangan masalahnya. Bacanya pelan-pelan, hujan-hujan ayo. Yang jomblo pokoknya diem aja, diem, pura-pura nggak denger, ngantuk kayak apa mainan HP kayak gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini hadis ajaran dalam Islam. Idza ata ahadukum ahlahu, ketika seorang suami pengen dengan istrinya, falyastatir alaihi wa ala ahlihi, hendaknya tetap ada penutup kain, wala yata'arroyani ta'arriyal hamir, jangan polos-polos kayak polosnya keledai, kayak hewan, nggak pakai penutup sama sekali. Wes lompatin aja. Jangan lama-lama. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau yang ngaji nganten baru mah yo, ngaji nganten udah 40 tahun. Hujan lagi. Aduh. Lompatin ah. Ya cukup dibaca. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mar'atani satrani, untuk para wanita. Satrani ada dua penutup
Al-qabru waz-zawju. Kalau dia di dunianya nggak mau nutup aurat, ya siap-siap dikecek di al-qabru, kuburan, alam kubur. Pengingat buat para wanita, ayo nutup aurat. Waz-zawju, dan suami. Lah kalau suaminya ridho ketika sang istri itu kembali ke hadapan Allah, ya ridhonya Allah. Rawahu Ibnu Adi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin mata laha salasatun minal waladi. Ayyumam ra'atin, ketika ada seorang perempuan, seorang ibu, mata laha salasatun minal waladi, ia punya 3 orang anak yang meninggal. Pengennya sih kita ya enggak ya, tapi kan ada yang diuji oleh Allah, anaknya meninggal terlebih dahulu. Kalau saya anak pertama 2006 lahir, 2008 meninggal, dan itu yo enggak sakit, tahu-tahu enggak jam segini mandi, habis mandi minum susu, habis minum susu muntah, dibawa ke rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu, tapi yang ngarepnya ya udah. Tapi seandainya ada di antara ibu ini yang anaknya meninggal terlebih dahulu, dan salah satu minal waladi, 3 anak, kunnalaha hijaban minan nar, maka 3 orang anak yang meninggal terlebih dahulu itu hijaban, sebagai tameng. Tameng bahasa orang sini apa? Benteng, penghalang, ya, pelindung, minan nari, dari api neraka. Nah ini pelajarannya, ketika anak kita diambil oleh Allah terlebih dahulu, yo kalau orang tua, termasuk saya dulu yang dinasihati, wis ridho itu sebagai tabungan, itu sebagai benteng, sebagai pelindung dari nanti api neraka. Apalagi kalau anak itu meninggal di usia sebelum balik. Balik itu kalau kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki udah mimpi wajib mandi, atau kalau tidak sempurna 15 tahun bagi yang akalnya sempurna. Kok meninggal sebelum di usia itu, anak itu langsung jadi, kalau ibarat kata mah, jadi pelayan surga. Nanti orang tua seandainya kok kesasar, umpama arah surganya ke sono, kok bapaknya larinya ke sono, mak pak, sono pak, anaknya yang manggil. Makanya ridho. Dan itu terjadi contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, putra putrinya itu kan semuanya ada berapa bu? Ada yang tahu? Putra putri Rasulullah semuanya ada berapa? 7 putra putri Rasulullah itu yang meninggal setelah Rasulullah cuma 1, Fatimah. Yang lain semuanya meninggal terlebih dahulu. Yang 6, yang laki-laki semuanya meninggal justru malah sebelum usia balik. Rata-rata masih anak-anak. 3 orang, ya pokoknya yang putra, yang laki-laki semuanya meninggal di usia anak-anak. Kalau yang perempuan, nah ada yang menikah baru sebentar meninggal, kemudian menikah lagi meninggal. Nah yang meninggal setelah Rasulullah cuma 1, yaitu Fatimah, yang kemudian melahirkan Hasan, Husain, melahirkan terus yang zuriyah Rasulullah, keturunan Rasulullah menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang, itu lewat jalur Fatimah. Yang lain semuanya meninggal lebih dulu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Nabi yang semuanya anaknya meninggal semuanya habis, Nabi Ayub, yang kalau orang pada selawatan, sayang sungguh sayang orang miskin tak
Nabi Ayub miskin tetap rajin sembahyang. Padahal yang paling miskin itu aslinya bukan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu masih punya istri, punya anak, punya rumah tempat tinggal. Tapi Nabi Isa alaihissalam itu nabi paling miskin. Nabi Isa itu kok seandainya sezaman sama Roma Irama dinyanyiin, langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Oh, Nabi Isa itu rumah nggak punya, istri nggak punya, anak nggak punya. Nah iya kan, nggak punya semuanya kan. Lah kalau Nabi Ayub masih punya. Makanya kalau lagu itu perlu dikoreksi, yang paling miskin itu bukan Nabi Ayub tapi Nabi Isa. Nabi Isa itu paling miskin. Nabi Ayub masih punya. Lah Nabi Ayub itu punya anak 13, semuanya meninggal dalam waktu berurutan. Enggak lama waktunya. Nabi. Lah kalau kita kok anak meninggal kok bareng-bareng ya sutris. Lah iya, sutris dah. Oh, saya ngalami, Bu. 2008 anak saya meninggal, jenazah masih di depan saya. Saya tuh kayak orang goblok dadaan. Sampai sholat jenazah aja saya bingung. Yang sampai orangnya sekarang masih ada. Yang saya tanya begini, Pak, sholat jenazah caranya gimana ya? Itu orang yang saya tanyai bingung. Loh Mas ini kan alumni pesantren. Mosok sholat jenazah nanya ke saya. Saking bingungnya anaknya meninggal. Itu saya ngalami. Nggak tahu kalau ibu-ibu. Nah saya ngalami. Makanya benar syariat Islam ketika ada jenazah meninggal segera dimakamkan, itu benar. Saya ngalami. Karena begitu jenazah itu udah dimakamkan, kesadaran saya pulih. Ya seperti biasa. Tapi ketika jenazah ada di depan, dilihatin, kok diambil ya? Apalagi mbah saya ngomongnya malah, ini malaikat salah nyabut apa ya? Mbah saya itu sakit dari saya sebelum nikah sampai saya punya anak, beliau itu sakit. Makanya ketika melihat buyutnya meninggal, dia bilang Israel salah kali, mau nyabut saya keliru. Israel kok keliru? Enggak keliru. Lah ini sebagai pelajaran bahwa seandainya ada di antara kita anak kita terlebih dahulu meninggalkan kita kembali menghadap Allah, itu nanti sebagai penghalang atau pelindung kita dari api neraka. Satu hadis lagi biar pas satu bab. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa ma'adhi mahramin, muttafaqun alaihi. La yakhluwanna, jangan disepi-sepi, jangan berdua-duaan, ahadukum salah satu di antara kalian, bi imra'atin dengan seorang wanita, illa ma'adhi mahramin, kecuali dengan mahramnya. Artinya jangan melakukan sesuatu yang berpotensi timbul fitnah. Umpama, mohon maaf ya, umpama ibu di rumah sendirian, kemudian ada tamu laki-laki, jangan dipersilahkan masuk. Nanti timbul fitnah. Mulut tetangga lebih pedes daripada cabai. Apa yang paling pedes itu cabai apa? Maksud cabai setan sih namanya. Apa sih namanya? Lupa saya. Pokoknya itulah. Artinya begini, jangan melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Walaupun siapa kayak umpama kok ada yang mau bertamu kok dia laki-laki sementara itu perempuan, jangan dipersilahkan masuk. Seandainya ada perlu cukup diselesaikan di luar biar tidak timbul fitnah. Kecuali kalau memang wi mahramin, dia mahram. Mahram itu orang yang haram dinikah. Bukan muhrim loh ya, salah sebut. Muhrim itu orang yang sedang memakai baju ihram, itu namanya muhrim. Kalau mahram itu orang yang haram dinikah, kakak sama adik, bapak sama anak, sama mertua, itu mahram, bukan
muhrim. Di kita itu banyak sekali sebutan keliru tapi udah terlanjur. Kayak ibu kalau bulan Ramadan sore-sore beli gorengan, beli kolak, nyebutnya beli apa? Takjil ya. Kan? Wong kadang yang jualan ya menyediakan takjil. Takjil itu artinya aslinya itu orang membayar zakat fitrah sebelum malam takbir, itu namanya takjil. Umpama ibu bayar zakat fitrah tanggal 25 Ramadan. Biasanya tanggal 25 Ramadan kan panitia ada di situ kan. Ibu bayar, itu namanya takjil. Lah kalau bayar zakat fitrah itu kan wajibnya itu pas malam takbir gitu. Lah kalau sebelum malam takbir itu namanya takjil. Takjil itu artinya menyegerakan. Jatuh temponya malam takbir tapi ibu bayar tanggal 27 Ramadan udah bayar, udah datang ke sini diserahkan ke panitia, itu namanya takjil. Tapi sekarang di sini berubah jadi kolak, jadi lapar. Tapi wong udah terlanjur ya. Mana Bu? Nyari takjil. Udah terlanjur ya, biarin lah ya. Ya kalau bisa dirubah, kalau nggak bisa ya wes ora dosa ya. Nah, ya sama kayak jangan dekat, bukan muhrim. Ya memang bukan. Muhrim itu orang yang sudah memakai baju ihram, siap untuk melaksanakan haji umroh, itu namanya muhrim. Kalau orang yang haram dinikah itu namanya mahram. Kalau takjil udah terlanjur gimana lagi ya? Udah terlanjur membudaya. Babu akhlaqin nisa wallahu a'lam bissawab. Bisirril Fatihah.